Apa sih aspek yang penting dari purposeful living ini? Ya, aspek yang penting di situ adalah bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita tuju. Mhm, Ketika itu tidak seperti yang kita harapkan, mhm. kita akan tetap menjadi orang yang tenang. Itu Oke. karena banyak di antara orang-orang yang punya ambisi Mhm, seperti itu, maka dia hidupnya ketika benturan hal yang tidak sesuai, mhm, itu menjadi melayang dia, kandas dia. hmm. Contoh Mbak Ulfa, ada hal yang seringkali sepele tapi membuat orang itu ternyata bisa stres berat. Ya, Contoh, heeh. ketika kita tidak masuk kuliah misalnya, Mhm, tidak bisa masuk kuliah, mhm. itu kan biasa. Ya. Atau kita tidak bisa hadir dalam sebuah rapat, itu kan Mhm, biasa. mhm. Tapi ada orang yang posisi dia itu ketidakhadirannya membuat dirinya stres. Oh, Saya punya klien ini seperti heeh. ini. Jadi posisi dia Nggak bisa datangnya karena apa? karena sepele aja, karena tidak tahu kalau hari itu ada jadwal janjian ketemuan untuk itu. Oh, Karena oke. dia nggak buka HP. Sepele Hmm. bukan? Dia nyesel gitu ceritanya. Nyesel, nggak enak, terus kemudian akhirnya ya nggak usah ketemuan lagi ya. Akhirnya Oh, menutup diri. oh Kan sampai sepele. begitu. Iya. Padahal ini Hmm. kalau orang kuliah, dia Hmm. aktif di organisasi, Oh kemudian bisa gitu ya? iya, dia Aktif di organisasi begitu? dia aktif di organisasi. Suatu ketika dia ada kegiatan yang harus rapat, dia nggak datang. Hmm. Ketidakhadiran itu pada posisi ada teman yang satu kuliahan dengan dia, Hmm. satu program studi gitu ya. Hmm. Posisinya nggak enak nanti. Akhirnya kuliahnya nggak datang dia. Allahu Akbar. Sampai akhirnya dia Oh. nutup diri di kosan, Hmm. tidak melakukan apapun. Nah, satu semester hilang dia, nggak ikut ujian juga. Oh gitu. Inilah orang ketika nggak tahu arah dia mau kemana, Hmm. itu melihat perspektif kayak gitu itu karena dia ingin jadi orang yang sempurna, nggak ingin salah. Oh iya sih. Betul atau tidak? Ya ya Nggak ya ya. boleh salah diriku ini. Hmm. Jadi ketika ada satu hal yang sepele orang lain memandang, Hmm. menurut dia berat sekali. Iya iya iya. Jadi sangat persepsional sekali berat Hmm. ringannya sesuatu itu. Hmm. Maka kalau orang tidak menyadari dia itu siapa, Hmm. eksistensinya, Hmm. maka langkah kedua dia nggak tahu peran dirinya aja nggak tahu dia. Nah, kalau Hmm. sudah peran nggak tahu, nanti akhirnya ketika dia mau memutuskan, Hmm. ini tadi dia masuk kuliah atau dia mengikuti kembali kegiatan dari organisasi Hmm. berikutnya. Hmm. Maksudnya berikutnya itu hari lain waktu untuk ikut andil juga. Hmm. Dia putuskan tidak. Itu kan menurut persepsi. Iya iya iya. Langkah dia mau terus atau Hmm. berhenti itu keputusan pada dirinya. Ya. Nah, langkah ini kenapa dia salah? Karena dia tidak punya purposeful living di dalam dirinya. Tapi kalau orang seperti itu tuh, kalau berdasarkan pengalaman Pak Tri ya, yang konseling gitu tuh, hal yang orang seperti itu bisa sembuh lagi nggak sih Pak? Bisa, Dengan bisa cara diberi pencerahan, diberi kesadaran untuk uh, dia punya inspirasi tentang hal-hal yang oh ternyata salah saya ini dalam hal melangkah, memilih hmm, pilihan apa yang aku pilih. Tapi oke, itu kan perlu ada wawasan. ya ya Nah, ya, pencerahan itu adalah inspirasi hmm, yang supaya dia tergugah diri bahwa hidup itu jangan menurutku. mm, mm, Itu mm, kan semua menurutku itu. mm, Menurut persepsi dia bahwa kalau begini itu nggak baik. mm. Nah, nggak baik itu batasannya seperti apa dan rujukannya pakai apa kan Nah itu. itu dia, iya iya itu dia kan. Salah memilih Hmm. referensi untuk rujukan. Kita Salah jadi memilih referensi ya. iya salah. Karena Hmm. referensinya lebih banyak pada inner voice dia, bukan Oh, data yang bisa dipertanggungjawabkan. ya ya Data ya ya. itu berarti menggunakan ilmu, Mm-mm. menggunakan sebuah referensi-referensi yang tepat, yang akurasi bisa kita pertanggungjawabkan bahwa Mm-mm. ketika misalnya referensi yang digunakan adalah yang tidak bisa direvisi. Contohnya Mm-mm. Mm-mm. Al-Qur'an Oh, oke. kan tidak ada sebuah Ya ya. revisi karena itu kebenarannya mutlak. Ya ya. Mutlak Sesuatu ini kalau biasanya mutlak mutlak. kan itu tidak ada sebuah keraguan Di lagi, dalamnya ya ya, kan? tidak ada keraguan di Nah, dalamnya. sehingga itu sebuah referensi pertama yang harus kita gunakan.
Lalu referensi dari role model kita Rasulullah, hadis Allahumma yang sholli ala sahih. Muhammad. Iya, iya, iya. Nah itu yang kemudian ketika sadar seperti itu, maka apa yang harus kita lakukan stepnya? Yang pertama, Mm-mm. prioritaskan yang wajib. Oke. Jadi hukum-hukum apa yang harus dilakukan, yang pertama adalah wajib, itu yang harus pertama dilakukan, langkah pertama. Yang kedua, kalau sudah dalam posisi wajib, nanti ada hal yang sifatnya sunnah, maka hal yang sunnah itu nomor 2. Kalau sudah nomor 2 sunnah, nanti mubah. Jadi prioritaskan yang wajib, jangan sunnah mendahului wajib. Iya, iya, iya. Nah kan gitu. Lalu ketika sunnah itu sudah mengerjakan, maka barulah mubah. Mubah itu sekali-kali, Itu bukan butuh tiap ilmu tuh, Pak. hari. Butuh ilmu ya, Pak Tri ya. Nonton bola itu kan mubah. Tapi kalau tiap hari Wajib. nonton bola, Jadi wajib ya, Pak ya. Itu Iya, jadi iya, iya. wajib itu. Betul nggak? Oh, Main iya. game itu mubah. Coba hari-hari terus jam itu untuk main game. Iya, kalau nggak main game stres, nggak main Nah. game ini ya. Oh, oke. Jadi hukum mubah itu boleh sekali-kali. Sekali-kali ya, Ya. note-nya gitu ya, Iya. sekali-kali. Jalan-jalan itu Boleh. Tiap Sekali hari dua- jalan-jalan, gempor. Kecuali setiap hari jalan-jalan untuk olahraga, iya kan Pak Tri? Olahraga juga ada batasnya. Oh gitu ya. Jangan over. Oh iya iya, semua kalau over emang nggak bagus ya. Nanti gempor nanti badannya. Iya iya, oh, Ya, oke. ada dosisnya yang harus kita patuhi aturan itu. Jadi kalau kita sudah tahu mubah, lalu yang berikutnya yang keempat, yang makruh jangan dikerjakan. Oh iya iya. Ya, Iya. jangan mendahulukan makruh, malah payah. Harus kita hindari yang makruh. Yang kelima yaitu haram. Haram. Yang haram jangan sekali-kali didekati. Iya iya. Iya. Mendekati aja nggak boleh. Jangan ya. Jangan. Maka jangan mencoba apalagi mendekati. Ya, mendekati aja nggak boleh, apalagi mencoba. Betul, Nah di sini betul. persoalan yang sering terjadi, Mbak Ulfa, orang itu ternyata banyak yang mendahulukan haram. Coba lihat, cari yang haram aja susah, ya kan? Betul Ya kan? iya. Oh iya. Saya itu cari yang haram aja susah kok. Astagfirullah gitu ya. Itu kan berarti dia mendahulukan yang haram. Iya 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 iya. Jerih payah dia lakukan dengan berbagai cara, yang haram aja Apalagi susah. halal gitu Apalagi ya. halal. Oh. Itu kan. Jadi banyak orang orientasi pada haram dilakukan. Yang makruh-makruh banyak lagi tuh. Lebih banyak lagi ya. Iya. Jadi posisi orang itu tidak mana wajibnya. Jadi kalau saya harusnya misalnya, mana wajibnya dulu Pak Tri ya. betul, sekarang contoh hidup ini kalau uangnya pas-pasan, mau milih mana? Mau beli rumah atau daftar haji? Waduh, iya ya. Kalau Pak Tri Nah, kalau saya dengan ilmu pas-pasan ha? ini, Haji dulu. haji dulu daftar. Kenapa? Jangan gunakan logika menurutku, logika rasional kita. Oh gitu ya. Kenapa sebabnya? Karena kita itu tidak akan miskin. Iya betul, sudah Justru dijamin ya. akan dilebihkan oleh Allah, Betul. diganti lipat ganda. Ini kalau orang tahu ilmunya. Wah, masya Allah, alhamdulillah saya berarti ya. Aduh. Ya kan? Jadi daftar dulu. Karena itu nanti apa yang kita daftarkan itu nanti akan dilipat gandakan jauh. Iya. Sudah Sehingga- dijanjikan dulu ya Pak ya. Iya. Dijanjikan umur, barang siapa yang umroh dan haji tidak akan pernah Miskin. miskin ya. Iya. Iya. Karena itu logik Allah, bukan logika kita. Jadi saya nggak sombong tapi saya yakin kan Pak ya. Yakin. Ini bukan sombong kan Pak ya. Betul. Kalau saya tidak akan miskin karena saya yakin. Yakin. Karena Allah sudah berjanji begitu ya Pak ya. Tadi orang yang bisa peaceful untuk fight, posisinya karena dia berserah, Oh, iya. manut pada apa yang Allah tuntunkan. Itu justru nanti malah wajar yukhu. Jadi rezeki kita ini akan min haitsu la yahtasib. Oh, dari Posisinya akan sangka-sangka tak ya. disangka-sangka semuanya. Mm. Itu yang kalau kita tahu ilmunya. Maka pilihan semacam ini yang kadang kita rasional, Oke. sehingga memilih yang bukan di jalan Allah. Wajib toh. Oke. Haji itu wajib, beli rumah mubah. Betul nggak? Iya sih kalau diomongin Sunnah gitu. aja tidak. Sunnah Beli aja rumah tidak. tuh sunnah aja enggak ya? Enggak. Mubah. Allahu Akbar. Boleh. Tapi kan mindset kita tuh wajib punya rumah dulu. Itu kan menurut prasangka persepsi kita. Oh. Hukumnya. Ada orang kok yang tidak punya rumah seterusnya itu ada.
dia tidak haji juga gitu. Heeh. Padahal dia seorang dokter itu, ya, Nggak guru punya guru rumah. saya itu Nggak punya rumah. nggak pernah cuma sampai meninggalnya, Allah Akbar. sampai tua, Oh ya, iya. sampai pensiun, Heeh. enggak punya. Artinya enggak apa-apa tuh, enggak akan ditagih di Iya, iya, akhirat iya, ya. iya, iya, iya. Itu Nggak akan tidak akan ditanyain, dipertanyakan ya Pak enggak ya. akan ada pertanyaan, hei hidupmu kenapa dulu nggak punya rumah? Allah Akbar. Betul apa tidak? Iya sih, Tidak iya sih. ada sebuah statement pertanyaan dari Allah diriwayatkan siapa, nggak ada. Iya, iya. Ini jadi hiburan gitu Pak Tri. Maksudnya apa? Bukan terus akhirnya pesimis atau malas-malasan ya Pak Tri ya. Iya. Artinya itu tuh untuk yang mungkin belum diberikan rezeki untuk bisa mampu membeli Ya. rumah ya, itu bukan kewajiban, bukan keharusan Bukan. juga Pak Tri ya. Sekarang generasi yang saat ini ada, jarang yang punya kemauan beli rumah. Kenapa? Lebih gunakan untuk jalan-jalan. Iya. Dia hidup pengen apa? Saya pengen hidup di apartemen. Saya hidup ingin cuma ngontrak sana ngontrak sini, Nomaden. nomaden. Oh, Ini gaya hidup anak muda sekarang. gitu ya. Artinya sebuah properti namanya rumah itu bukan seperti gaya hidup model usia kita dulu. Yang dulu harus punya rumah, Gitu kan? rumahnya banyak gitu Pak Tri Iya. ya. Iya, 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 Dan iya. dia simple. Coba Hmm. kita hidup lihat orang luar negeri. Apa mereka punya rumah? Di apartemen ya, Iya, iya, iya. kontrak, Mm, mm, mm. tidak harus punya. Ya kan? Tapi Dia bisa kemana-mana jalan-jalan. gitu ya. Nah. Bisa kemana-mana ya. Itulah orang yang namanya nggak punya rumah itu nggak masalah kok. Iya, iya, iya. Karena itu hanya mubah. Bahkan sekarang banyak orang punya rumah banyak, nggak ditempati, Iya loh. punya tanah di mana-mana, Nggak dipakai juga. nggak dipakai juga. Iya. belum haji lagi. Aduh, sayang banget banyak ya itu yang kayak Bang. gitu, Iya, Mbak. iya, iya, iya. Artinya dia punya mobil mewah. Ingat, belum haji dia. Iya. Itu yang wajib mana? Kan Haji. ya? Haji. Malah belum dilakukan ya Nggak Pak belum Tri ya. dilakukan. Dia mengerjakan sholat, iya. Tapi dalam rukun yang kelima, yang Belum wajib dilakukan. belum. Karena dia memandang belum dipanggil, padahal sudah dipanggil itu. Saya ini kaget loh tadi kalau ditemukan itu haji sama beli rumah tuh wajib mana? Bener juga kalau bener wajiban haji ya. Kan kita hidup harus menggunakan parameter dari yang mengatur kehidupan. Oh, wajib Bukan dulu. persepsi rasional kita. Wajib dulu, sunnah terus Iya. saya Pak Tri ya. Iya. Oke. Coba semua kalau kita menggunakan behavior selama hidup kita ini, gunakan 5 hal tadi. Mana yang wajib? Oke, Ya. iya, iya. Itu tips tuh kayaknya. Iya, iya. Hubungan suami istri dalam hal peran tugas. Heeh. Lihat yang wajib mana. Ketika kita mengalahkan yang wajib, Heeh. pasti nanti akan muncul berantakan. Iya, iya, benar-benar. Ya. Gara-gara mikirin yang mubah-mubah gitu ya Pak Tri ya. ubah itu. Iya, oh Masya Allah, ini menarik sih. Ini pencerahan yang buat saya tuh bikin tersenyum gitu. Tapi saya nanti mau tanya nih, bagaimana cara menciptakan hidup yang purposeful living? Ya. Ya, kita akan kembali setelah yang ini, jangan kemana-mana.